Abdullah bin Amr bin As. Tekun beribadah, rajin bertaubat. Seorang hamba yang syaleh, rajin beribadat dan gemar bertaubat yang kita paparkan riwayatnya sekarang ini ialah Abdullah bin Amr bin As. Jika bapaknya menjadi guru dalam kecerdasan, kelihayan dan banyak tipu muslihat, sebaliknya Abdullah menjadi teladan yang mempunyai kedudukan tinggi di antara ahli-ahli ibadah yang bersifat zuhud dan terbuka. Seluruh waktu dan sepanjang kehidupannya dipergunakan untuk beribadah. Ia berhasil mengecap manisnya iman, hingga waktu siang dan malam itu tidak cukup luas untuk menampung kebaktian serta amal ibadahnya. Ia lebih dulu masuk Islam daripada bapaknya. Dan semenjak ia dibaiat dengan menaruh telapak tangan kanannya di telapak kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara hatinya yang tak ubahnya seperti cahaya subuh yang cemerlang diterangi oleh nur ilahi dan cahaya ketaatannya. Sejak awal Abdullah memusatkan perhatiannya terhadap Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Setiap turun ayat maka dihafalkan dan diusahakan untuk memahaminya, hingga setelah semuanya selesai dan sempurna ia pun telah hafal seluruhnya. Ia menghafalkan itu bukanlah hanya sekedar mengingat hingga seolah-olah ingatannya itu menjadi museum bagi sebuah buku tebal, tetapi dihafalkan dengan tujuan dapat dipergunakan untuk memupuk jiwanya, dan kemudian agar ia dapat menjadi hamba Allah yang taat, menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya serta memperkenankan seruannya. Kemudian tiada bosan-bosannya ia membaca, melakukan dan merenungkan isinya, menjelajahi taman-tamannya yang indah mekar, gembira ria jika kebetulan ayat-ayatnya yang mulia itu menceritakan kesenangan, sebaliknya menangis mengucurkan air mata jika membangkitkan hal-hal yang menakutkan. Abdullah telah ditakdirkan Allah menjadi seorang suci dan rajin beribadah. Tidak satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi terbentuknya bakat yang suci ini dan tertanamnya nur ilahi yang telah ditakdirkan bagi dirinya itu. Apabila tentara Islam maju ke medan laga untuk menghadapi orang-orang musyrik yang melancarkan peperangan dan permusuhan, maka kita akan menjumpainya di barisan terdepan, menciptakan syahid dengan hati yang rindu dan jiwa yang asyik. Ketika peperangan itu telah usai, di mana kita akan menemuinya? Di mana lagi, kalau tidak di masjid umum atau di musola rumahnya, puasa di waktu siang dan mendirikan sholat di waktu malam. Lidahnya tak kenal akan percakapan tentang soal dunia walaupun yang tidak terlarang, sebaliknya tidak kering-keringnya berzikir kepada Allah tasbih memujinya, istighfar terhadap dosanya atau membaca kitab sucinya. Untuk mengetahui betapa jauhnya Abdullah terlibat dalam beribadah, cukuplah kita perhatikan Rasulullah yang sengaja datang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, terpaksa campur tangan agar ia tidak sampai keterlaluan dan berlebih-lebihan. Demikianlah, salah satu segi dari pelajaran yang dapat ditarik dari kehidupan Abdullah bin Amr, menyingkapkan kemampuan luar biasa yang tersimpan dalam jiwa manusia untuk mencapai tingkat tertinggi dalam beribadat dan meninggalkan kesenangan duniawi. Segi yang lain ialah perlindungan agama agar orang bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam mencapai segala ketinggian dan kesempurnaan itu, hingga jiwa seseorang itu tetap mempunyai gairah hidup dan semangat bermasyarakat. Di samping itu agar jasmaninya tetap dalam keadaan kondisi siap melaksanakan segala tugas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui rahasia jalan dan corak kehidupan Abdullah bin Amr bin As hanya satu dan tidak berubah. Jika tidak pergi berjuang, maka hari-harinya itu, dari mulai fajar sampai fajar berikutnya terpusat pada ibadah yang sambung-menyambung, berupa puasa, sholat dan membaca Al-Quran. Dipanggilnyalah Abdullah dan disuruhnya agar tidak keterlaluan dalam beribadah itu. Rasulullah bertanya, kabarnya kamu selalu puasa di siang hari tak pernah berbuka, dan sholat di malam hari tak pernah tidur? Cukuplah puasa 3 hari dalam setiap bulan. Abdullah berkata, aku sanggup lebih banyak dari itu. Kalau begitu cukup 2 hari dalam seminggu. Aku sanggup lebih banyak lagi. Jika demikian, baiklah kamu lakukan puasa yang lebih utama, yaitu puasa Nabi Daud, puasa sehari lalu berbuka sehari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tahu bahwa kamu membaca Al-Quran sampai tamat dalam 1 malam. Aku khawatir kalau usiamu lanjut dan jadi bosan membacanya. Bacalah setiap sebulan sekali hatam. Atau kalau tidak, sekali dalam 10 hari, atau sekali dalam 3 hari. Aku berpuasa dan terbuka, bangun sholat malam dan tidur, juga kawin dengan perempuan. Maka siapa yang tidak suka akan sunnahku, tidaklah termasuk golongan umatku. Dan benarlah ketika Abdullah bin Amr dikarunia usia lanjut. Maka tatkala ia sudah tua dan tulangnya jadi lemah, ia selalu ingat nasihat Rasulullah dulu itu. Lalu katanya, wahai malang nasibku, kenapa dulu tidak melaksanakan keringanan dari Rasulullah? Seorang emumin seperti Abdullah ini, akan sulit dijumpai dalam suatu pertempuran, apapun corak pertempuran itu yang berkecamuk di antara dua golongan muslimin. Kalau begitu, apakah kiranya yang membawa kakinya dari Madinah ke Siffin, dan menggabungkan diri pada barisan Muawiyah dalam pertempuran menghadapi Ali?
Selamanya sikap yang diambil Abdullah ini patut untuk direnungkan. Sebagaimana pula setelah memahaminya, layak untuk memperoleh penghargaan dan penghormatan. Telah kita lihat betapa Abdullah bin Amr memusatkan perhatiannya terhadap ibadah, hingga dapat membahayakan nyawanya. Hal ini amat mencemaskan hati bapaknya, hingga sering dilaporkannya kepada Rasulullah. Pada saat terakhir Rasulullah menasihatinya agar tidak berlebih-lebihan dalam beribadah itu sambil membatasi waktu-waktunya. Amr kebetulan hadir. Rasulullah mengambil tangan Abdullah dan meletakkannya di tangan bapaknya. Amr, lalu katanya, lakukanlah apa yang kuperintahkan, dan taatilah bapakmu. Selama ini, disebabkan akhlak dan keagamaannya, Abdullah selalu taat kepada kedua orang tuanya. Tetapi perintah Rasulullah secara demikian dan suasana khusus seperti itu, meninggalkan kesan yang dalam pada dirinya. Dan selama usianya yang panjang, sesaat pun Abdullah tidak lupa akan kalimat pendek ini. Lakukanlah apa yang kuperintahkan, dan taatilah bapakmu. Kemudian hari berganti hari, tahun berganti tahun. Muawiyah di Syria menolak baiat terhadap Ali. Sebaliknya Ali tidak membiarkan pembangkangan yang tak dapat dibenarkan. Maka terjadilah peperangan di antara dua golongan kaum muslimin. Perang Jamal telah berlalu dan sekarang datang saatnya perang Siffin. Amr bin As telah menentukan sikapnya berpihak kepada Muawiyah. Dan ia tahu benar bagaimana penghormatan kaum muslimin terhadap putranya Abdullah, begitupun kepercayaan mereka terhadap agamanya. Maka rencananya hendak membawa serta putranya itu yang akan menguntungkan sekali pihak Muawiyah. Di samping itu menurut Amr kehadiran Abdullah di dekatnya akan membawa nasib mujur baginya dalam peperangan. Ia belum lupa kenyataan-kenyataan itu di saat penyerbuan ke Syria dan waktu pertempuran Yarmouk. Oleh sebab itu, ketika hendak berangkat ke Siffin dipanggilnyalah putranya itu lalu katanya, "Hai Abdullah, bersiap-siaplah untuk berangkat. Kamu akan berperang di pihak kami." Ujar Abdullah, "Bagaimana? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengamanatkan kepadaku agar tidak menaruh senjata di atas leher orang Islam untuk selama-lamanya." Dengan kecerdikannya, Amr mencoba meyakinkan Abdullah bahwa maksud kepergian mereka ini hanyalah untuk menghancurkan pembunuh-pembunuh Utsman dan menuntutkan bela darah sucinya. Kemudian secara tiba-tiba ia memasang perangkap mautnya. Katanya, "Masih ingatkah kamu wahai Abdullah akan amanat terakhir yang disampaikan Rasulullah kepadamu?" Ketika ia mengambil tanganmu lalu meletakkannya di atas tanganku seraya berkata, "Taatilah bapakmu. Dan sekarang saya menghendaki sekali agar kamu turut bersama kami dan ikut berperang." Demikianlah Abdullah berangkat demi taatnya kepada bapaknya. Maksudnya tidak akan memanggul senjata dan tidak akan berperang dengan seorang muslim pun. Tetapi bagaimana caranya? Yah, yang penting baginya kini turut bersama bapaknya. Adapun di waktu perang nanti, maka terserahlah kepada Allah bagaimana takdirnya. Perang pun berkecamuk dengan hebat dan dahsyat. Ahli-ahli sejarah berbeda pendapat, apakah Abdullah ikut serta di permulaan perang itu ataukah tidak. Kita katakan, di permulaan, karena tidak lama setelah itu, terjadilah suatu peristiwa yang menyebabkan Abdullah bin Amr mengambil sikap secara terang-terangan menentang peperangan dan menentang Muawiyah. Peristiwa itu dikarenakan Ammar bin Yasir berperang di pihak Imam Ali. Ammar ini seorang yang amat dihormati oleh para sahabat umumnya. Lebih-lebih lagi Rasulullah sudah sejak dulu meramalkan kematiannya dan juga siapa-siapa pembunuhnya. Ceritanya ialah ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sedang membangun masjid di Madinah, yakni tidak lama setelah kepindahan mereka ke sana. Batu-batu yang digunakan sebagai bahannya ialah batu-batu besar dan berat, hingga setiap orang hanya dapat mengangkat sebuah saja. Tetapi, Ammar, mungkin karena gairah dan semangatnya, dapat membawa dua-dua buah. Hal itu tampak oleh Rasulullah, maka dipanggilnya anak muda itu dengan kedua matanya yang tergenang air, lalu katanya, "Kasihan anak Sumayyah. Ia dibunuh oleh pihak yang durhaka." Semua sahabat yang ikut bekerja pada hari itu, sama mendengar nubuat Rasulullah ini dan selalu ingat kepadanya. Dan Abdullah bin Amr juga termasuk di antara yang mendengarnya. Di saat bermulanya peperangan antara pihak Ali dan Muawiyah itu, Ammar naik ke tempat-tempat yang tinggi dan berseru dengan sekuat suaranya membangkitkan semangat, "Hari ini kita akan menjumpai para kekasih, Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya." Sekelompok anak buah Muawiyah berembuk untuk menghabisinya. Mereka sama-sama mengarahkan anak panah kepadanya lalu melepaskan secara serempak tepat mengenai sasaran, dan langsung mengantarkannya ke alam syuhada dan para pahlawan. Berita tewasnya, Ammar ini menjalar bagai angin kencang. Dan ketika mendengar itu Abdullah bangkit serentak, hatinya meledak dan berontak. Serunya, "Apa? Ammar tewas terbunuh? Dan kalian si pembunuh-pembunuhnya? Kalau begitu, kalianlah pihak yang aniaya."
Kalian berperang di jalan sesat dan salah. Abdullah berkeliling pada barisan MU, Awiyah sebagai juru nasihat, melemahkan semangat mereka dan menyatakan secara belak-belakan bahwa mereka adalah pihak yang aniaya, karena merekalah yang telah membunuh Ammar. 27 tahun yang lalu, di hadapan sekelompok sahabat-sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan nubuatnya bahwa ia akan dibunuh oleh pihak yang aniaya. Ucapan Abdullah itu disampaikan orang kepada MU Awiyah, yang segera memanggil Amr dan putranya itu. Katanya kepada Amr, "Kenapa Anda tidak membungkam anak gila itu?" Jawab Abdullah, "Saya tidak gila. Saya hanya dengar Rasulullah mengatakan kepada Ammar, kamu akan dibunuh oleh pihak aniaya. Kalau begitu, kenapa kamu ikut bersama kami?" Tanya MU Awiyah. Abdullah menjawab, "Ya, karena Rasulullah memerintahku agar taat kepada bapakku. Dan aku telah mentaatinya supaya aku ikut pergi, tetapi aku tidak ikut berperang dengan kamu." Tiba-tiba ketika mereka tengah berbicara itu, masuklah pengawal yang meminta izin bagi pembunuh Ammar untuk menghadap. "Suruhlah masuk," seru Abdullah, "dan sampaikan berita gembira kepadanya bahwa ia akan menjadi umpan neraka." Bagaimanapun tenang dan sabarnya MU Awiyah, tetapi ia tidak dapat mengendalikan amarahnya lagi. Lalu bentaknya kepada Amr, "Tidak kamu dengarkah katanya itu?" Tetapi dengan ketenangan dan kepasrahan orang yang takwa, Abdullah kembali menegaskan kepada MU Awiyah bahwa apa yang dikatakannya itu barang hak dan pihak yang membunuh Ammar tidak lain dari orang-orang aniaya dan pendurhaka. Kemudian sambil mengalihkan mukanya kepada bapaknya, ia berkata, "Kalau tidaklah Rasulullah menyuruh Ananda agar mentaati ayahanda, tidaklah anak Anda menyertai perjalanan ayahanda ini." MU Awiyah dan Amr pergi keluar memeriksa pasukan. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa anak buahnya sedang memperbincangkan sabda Rasulullah terhadap Ammar. Kedua pemimpin itu merasa bahwa desas-desus itu dapat meningkat menjadi tantangan dan pembangkangan terhadap MU Awiyah. Maka mereka pun memikirkan suatu muslihat, yang kemudian mereka peroleh dan lontarkan kepada halayak ramai. Mereka berkata, memang benar, bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Ammar bahwa ia akan dibunuh oleh pihak yang aniaya. Nubuat Rasulullah itu benar, dan buktinya sekarang, Ammar telah dibunuh. Nah, siapakah yang membunuhnya? Pembunuhnya tidak lain dari orang-orang yang telah mengajaknya pergi ikut berperang. Dalam suasana kacau balau dan tak menentu seperti itu, berbagai logika dan alasan akan dapat diberikan. Demikianlah keterangan logis MU Awiyah dan Amr yang laris dan mendapat pasaran. Kedua pasukan pun mulai bertempur lagi, sementara Abdullah bin Amr kembali ke masjid dan beribadah. Abdullah bin Amr menjalani kehidupannya dan tidak mengisinya kecuali dengan mengabdikan diri dan beribadah. Tetapi ikut sertanya pergi ke Siffin, semata-mata kepergiannya saja, senantiasa merupakan sumber kegelisahannya. Ingatan itu tidak hilang dari pikirannya, sampai-sampai ia menangis, keluhnya, "Oh, apa perlunya bagiku Siffin? Oh, apa perlunya bagiku memerangi kaum muslimin?" Pada suatu hari ketika ia sedang duduk-duduk dengan beberapa orang sahabatnya di Masjid Rasul, lewatlah Husain bin Ali radhiyallahu anhu dan mereka pun bertukaran salam. Tatkala Husain telah berlalu, berkatalah Abdullah kepada orang-orang sekelilingnya, "Sukakah kalian kutunjukkan penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit? Dialah yang baru saja lewat di hadapan kita tadi, Husain bin Ali. Semenjak perang Siffin, ia tak pernah berbicara denganku. Sungguh ridlanya terhadap diriku, lebih kusukai dari barang berharga apapun juga." Abdullah berunding dengan Abu Sa'id al-Khudri untuk berkunjung kepada Husain. Demikianlah akhirnya kedua orang termulia itu bertemu muka di rumah Husain. Lebih dulu Abdullah bin Amr membuka percakapan, hingga sampai disebut-sebut soal Siffin. Husain mengalihkan pembicaraan ini sambil bertanya, "Apa yang membawamu sehingga kamu ikut berperang di pihak MU Awiyah?" Abdullah berkata, "Pada suatu hari aku diadukan bapakku, Amr bin As menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, Abdullah ini syaum setiap hari dan beribadat setiap malam. Kata Rasulullah kepadaku, 'Hai Abdullah, sholat dan tidurlah, serta puasa dan berbukalah, dan taatilah bapakmu.' Maka sewaktu perang Siffin itu, bapakku mendesaku dengan keras agar ikut pergi bersamanya. Aku pun pergi, tetapi demi Allah tak pernah aku menghunus pedang, melemparkan tombak atau melepaskan anak panah, lapun menjelaskan apa yang terjadi dengan MU Awiyah tentang Ammar. Tatkala usianya meningkat ke 72 tahun, ia sedang berada di musyolanya, ia mendekatkan diri memohon dan munajat ke hadapan Allah Rabbul Alamin, bertasbih dan bertahmid. Tiba-tiba ada suara memanggil untuk melakukan perjalanan jauh, yaitu perjalanan abadi yang takkan kembali.
Disambutnya panggilan itu dengan hati yang telah lama rindu, dan terbang melayanglah ruhnya menyusul teman-temannya yang telah mendahuluinya mendapat kebahagiaan. Sementara suara hiburan menghimbaunya dari Rafiqul A'la.